Selamat bertemu kembali dalam pembahasan Software Modeling in Practice. Kali ini kita akan membahas persoalan yang sering muncul di forum-forum terkait bagaimana membangun kelas diagram dalam satu use case. Kali ini kita akan membahas metode membangun kelas diagram berdasarkan object node yang ada dalam object flow diagram aktivitas sebagai identifikasi atribut dan menggunakan state machine sebagai identifikasi operasi kelas. Mari kita bahas lebih lanjut. Untuk memudahkan pembahasan, kita ambil salah satu studi kasus terkait dengan aktivitas pembelian tiket pesawat. Kasus yang ada adalah seseorang akan merencanakan pergi bertamasya, dia telah menetapkan tanggal dan tempat wisata, dan memutuskan untuk menggunakan pesawat terbang untuk sampai ke kota tujuan wisata. Oleh karena itu, dia segera melakukan pemesanan tiket pesawat secara daring untuk memperoleh harga yang murah dan sesuai dengan tanggal yang diinginkan. Dari pemesanan daring, diperoleh tahapan pemesanan yaitu pertama, memasukkan kota tujuan dan tanggal penerbangan, mencari penerbangan yang tersedia, memilih penyedia layanan penerbangan, memasukkan data penumpang, membayar secara daring, dan mendapatkan tiket pesawat. Yang harus diselesaikan dari kasus ini adalah bagaimana kelas diagram untuk aktivitas ini dapat dibuat. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, mari kita buat diagram alir object node yang ada di diagram alir aktivitas pemesanan tiket pesawat. Aktivitas pertama berupa mencari penerbangan. Di sini akan dimasukkan data tanggal dan tujuan, kemudian dari proses mencari penerbangan akan diperoleh informasi atau diperoleh objek berupa kode, nama, jam, dan harga dalam jumlah lebih dari satu. Sehingga di sini disebut sebagai set of penerbangan. Data ini dimasukkan ke action node memilih penerbangan dan hasilnya disimpan di data store berupa transaksi penerbangan terpilih yang berisi data, kode booking, kode, nama, jam, dan harga. Data ini dimasukkan ke dalam action node memasukkan data penumpang, dan dari hasil data penumpang disimpan ke dalam object node berupa data store. Kemudian data gabungan antara data penerbangan dan data penumpang dimasukkan ke dalam action node membayar pesanan penerbangan. Kemudian hasilnya disimpan ke data store berupa gabungan data sebelumnya ditambah dengan data pembayaran. Selanjutnya, data ini dimasukkan ke dalam action node mendapat tiket dan disimpan ke data store dengan penambahan set nomor tiket sesuai dengan jumlah tiket. Dari aktivitas diagram yang menggambarkan aliran objek dari awal sampai akhir,
maka kita bisa menggambarkan satu kelas diagram dengan nama pemesanan yang berisi atribut, kode booking, kode penerbangan atau kode jadwal, penumpang, pembayaran, dan nomor tiket. Ini adalah proses bagaimana atribut dalam satu kelas diturunkan dari aliran objek yang berada pada diagram aktivitas. Setelah kita memperoleh atribut kelas dari aliran objek yang ada dalam aliran aktivitas, tugas selanjutnya adalah memperoleh atau mencari operasi yang ada dalam kelas. Untuk mencari operasi dalam kelas, kita dapat menggunakan state machine atau diagram state machine. Yang perlu ditetapkan sebelum kita dapat menggambarkan diagram state machine adalah pembagian state dari pemesanan tiket pesawat. Di sini kita akan menggunakan aliran objek dalam aliran aktivitas sebagai pembagian state dalam aliran aktivitas. Di sini kita bisa membagi menjadi 5 aliran atau menjadi 5 state, yaitu pertama, state pemesanan tiket pesawat dalam tahap pencarian, penerbangan. Kemudian state kedua merupakan pemesanan tiket pesawat dalam tahap memilih penerbangan. State ketiga merupakan pemesanan tiket pesawat dalam tahap pemasukan data penumpang. Dan state keempat berupa pemesanan tiket pesawat pada tahap membayar, dan terakhir pemesanan tiket pesawat dalam tahap mendapatkan tiket. Sebelum kita bahas penyelesaian dari kasus yang kita hadapi, sebelumnya mari kita ingat kembali state notation dari UML 2.5. Dalam state notation ada 3 bagian, yaitu region, state, dan transisi. Region adalah lingkungan atau area di mana state itu berada, sedangkan state itu sendiri menggambarkan behavior dari instant atau kelas yang berada pada satu waktu tertentu. Dalam hal ini kita akan merelasikan dengan fragmen yang telah kita sebutkan sebelumnya. Di dalam state ada kompartemen. Yang pertama adalah kompartemen nama dari state, paling atas, state name. Kemudian ada kompartemen untuk internal activities. Di dalam state ada minimal 3 behavior, yaitu entry dengan behaviornya, artinya aktivitas yang dilakukan sebelum masuk ke dalam state, atau awalan dari state, behavior state dijalankan. Do adalah behavior yang dijalankan selama berada dalam state. Kemudian exit adalah behavior yang dijalankan sebelum keluar dari state. Setelah selesai menjalankan behavior di dalam satu state, kemudian kita mengenal adanya transisi, yaitu yang mentransformasikan atau yang merubah dari satu state ke state berikutnya, yang dikenal sebagai state asal dan state tujuan.
Di dalam transisi dimungkinkan atau transisi disebabkan oleh adanya trigger, dan trigger itu dapat menjalankan behavior. Di dalam transisi ada trigger yang mungkin berasal dari banyak trigger, kemudian ada guard yang menjadi prasyarat terjadinya transisi, kemudian ada behavior kalau transisi itu dijalankan. Di sini yang kalau kita lihat, yang guard dan behavior itu adalah opsional. Artinya yang paling penting adalah trigger. Nah, kalau trigger itu tidak ada, maka dianggap sebagai blank trigger dan itu merepresentasikan event otomatis daripada state berakhirnya state. Mari kita terapkan state diagram pada pembahasan sebelumnya kepada setiap state yang telah kita peroleh pada pembahasan sebelumnya. Di sini kita ambil kembali 5 state yang telah kita definisikan sebelumnya, dimulai dengan state pertama yaitu mencari penerbangan. Penumpang akan memasukkan data tanggal dan tujuan, kemudian sistem akan melakukan validasi data, dan keluar dari state penerbangan, sistem akan mencari data penerbangan sesuai dengan data tanggal dan data tujuan. Jika diperoleh penerbangan atau jadwal penerbangan, maka sistem akan beralih ke state kedua, yaitu memilih penerbangan. Di sini ada label entry yang mempersiapkan sebelum proses pemilihan penerbangan dapat dilaksanakan. Setelah penumpang atau pemesan mengklik tombol submit, maka terjadi event on submit dan transisi terjadi diikuti dengan menyimpan data penerbangan. State berikutnya adalah memasukkan data penumpang. Sistem akan melaksanakan validasi data dan akan menyimpan data penumpang. Kemudian kita lanjutkan ke state keempat. Jika datanya valid, maka sistem akan memanggil sistem pembayaran sehingga masuk ke state keempat, yaitu membayar pesanan pesawat, tiket pesawat. Proses ini dilanjutkan sampai ke state kelima, yaitu mendapatkan tiket pesawat. Berdasarkan state diagram ini, kita dapat mengumpulkan semua behavior atau operasi yang ada di state dan juga yang ada di transisi, sehingga kita memperoleh seluruh behavior yang ada di dalam pemesanan tiket pesawat. Perhatikan diagram kelas yang sudah lengkap, berisi atribut di sebelah atas, dan di bawah berisi operasi yang ada di dalam kelas pemesanan. Setelah kita memperoleh kelas diagram yang lengkap berupa atribut dan operasinya, marilah kita gambarkan diagram kelas secara keseluruhan dari pemesanan tiket pesawat. Coba kita lihat kembali atribut-atribut yang ada di kelas pemesanan berupa kode booking yang merupakan unik atau atribut unik daripada pemesanan, kemudian kode penerbangan, kemudian penumpang, kemudian pembayaran, dan terakhir adalah tiket pesawat.
Berdasarkan tipe yang ada di dalam atribut ini, kita bisa mengetahui bahwa ada kelas-kelas lain yang terasosiasi dengan kelas pemesanan, yaitu berupa jadwal penerbangan, penumpang, pembayaran, dan tiket. Sehingga kita bisa menggambarkan kelas pemesanan berada di tengah, kemudian kelas pemesanan mengacu kepada jadwal penerbangan, dan kelas pemesanan terdiri dari penumpang, pembayaran, dan tiket, sehingga di sini kita menggunakan asosiasi komposit antara pemesanan dan kelas lainnya yang terrelasi. Kenapa di sini menggunakan kelas komposit? Karena dianggap bahwa jika kita menghilangkan kelas pemesanan, maka kita juga harus menghilangkan kelas penumpang, pembayaran, dan kelas tiket. Atau kalau di dalam realnya, maka kalau ada satu pemesanan tiket kita batalkan, maka data penumpang, instan pembayaran, dan tiket juga kita hilangkan atau disimpan dalam histori. Setelah kelas diagram terbentuk, mari kita mencoba untuk mendistribusikan operasi yang ada di dalam kelas pemesanan ke semua kelas yang terbentuk, sehingga kalau misalkan ada salah satu kelas yang akan digunakan ke modul yang lain, maka operasi tersebut akan dapat digunakan oleh operasi yang lain atau sistem yang lain. Kalau kita perhatikan, maka validasi data, search, if any flight, is retry search, itu kita bisa pindahkan ke kelas jadwal penerbangan. Selanjutnya, show flight, choose flight, save flight, dan approve, kita bisa memindahkan ke kelas pemesanan. Demikian seterusnya, sehingga terakhir, operasi generate tiket dan print tiket kita pindahkan ke tiket. Sehingga dengan cara seperti ini, maka kita telah selesai menentukan atau membuat kelas diagram lengkap dengan atribut dan operasinya, serta asosiasinya. Silakan perhatikan secara seksama dan bisa diulang dari awal untuk menjadi lebih jelas. Berdasarkan peragaan sebelumnya, mari kita simpulkan bersama bagaimana prosedur untuk membangun kelas diagram dari aliran object node dan state machine dari contoh pemesanan tiket pesawat. Pertama, buatlah diagram aktivitas yang memuat object node dan object flow dari kasus yang ada. Kedua, berdasarkan object node yang terbentuk, maka lakukan identifikasi semua atribut yang ada dalam object node dan jadikan sebagai kandidat atribut kelas yang kita bangun. Setelah atribut kelas kita bisa identifikasi, selanjutnya buatlah pembagian state pada diagram aktivitas yang terbentuk pada langkah pertama berdasarkan terbentuknya object node. Itu adalah salah satu cara atau dasar pembagian state pada aktivitas diagram. Sehingga terbentuk state pencarian, pemilihan, pemasukan penumpang, pembayaran, dan terakhir state tiket.
Berdasarkan state yang terbentuk pada langkah 3, maka kita bisa menggambarkan state mesin diagram untuk setiap state yang telah diidentifikasi atau ditentukan. Berdasarkan operasi yang ada di dalam state mesin atau behavior yang ada di setiap state mesin dan juga transisi, ya, jadi behavior state dan behavior dari transisi, maka kita bisa kumpulkan sebagai kandidat operasi dari kelas yang kita bentuk. Setelah atribut dan operasi kita bisa selesaikan, maka langkah selanjutnya adalah menggambar diagram kelas berdasarkan atribut yang terbentuk di dalam kelas, dan kita juga bisa menggambarkan asosiasi yang sesuai antar kelas yang terbentuk. Setelah diagram kelas bisa kita gambarkan, maka langkah terakhir adalah mendistribusikan operasi-operasi yang terbentuk pada diagram state mesin ke masing-masing kelas yang terbentuk pada langkah 6. Demikian prosedur atau cara bagaimana membuat kelas diagram berdasarkan aliran object node dan juga state mesin.